Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Al-Hafsi dengan NIM 2212114. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar penjas. Sejarah penjas, kebijakan publik dalam pembinaan olahraga yang tercermin dalam kepentingan nasional berupa prestis dan kebanggaan nasional untuk membangun percaya diri bangsa selama era pemerintahan Bung Karno dalam kerangka atau selama era dalam pemerintahan Soeharto selama 30 tahun terakhir sangat kuat mempengaruhi arah, isi, dan pengelolaan olahraga pada umumnya dan pendidikan jasmani pada khususnya. Pengertian penjas. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan tentang dan melalui aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian penjaskes. Pendidikan jasmani dan kesehatan adalah suatu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan pola hidup sehat dalam rangka perkembangan, pertumbuhan, dan pengembangan jasmani, kemampuan dan keterampilan gerak, sikap mental, sosial, dan emosional yang selaras, serasi, dan seimbang. Makna penjas. 1. Merupakan pendidikan secara menyeluruh. 2. Menjadi tujuan perantara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 3. Pendidikan jasmani ingin mewujudkan sumbangan terhadap perkembangan anak. Pentingnya penjas. A. Memenuhi kebutuhan anak akan gerak. B. Mengenalkan anak pada potensi dirinya dan lingkungan. C. Menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. D. Menyalurkan energi yang berlebihan. E. Merupakan proses pendidikan secara serempak baik fisik dan mental. Ruang lingkup penjas. Permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif atletik, permainan kecil seperti kasti, lawn race, skippers, permainan bola besar seperti sepak bola, bola voli, dan bola basket, permainan bola kecil seperti tenis meja, bulu tangkis, dan tenis lapangan, renang, dan bela diri. Fungsi penjas. A. Aspek organik, perkembangan struktur dan fungsi tubuh. 1. Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik. 2. Meningkatkan kekuatan sejumlah otot. 3. Meningkatkan daya tahan otot atau kelompok otot. 4. Meningkatkan daya tahan kardiovaskuler. 5. Meningkatkan fleksibilitas, yaitu kemampuan dalam rentang gerak atau perluasan persendian. Bagian 2. Materi penjas. 1. Permainan dan olahraga. 2. Aktivitas perkembangan. 3. Uji diri, senam. 4. Aktivitas ritmik. 5. Akuatik. 6. Pendidikan luar kelas. Pengertian penjas. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan manusia sebagai individu atau anggota masyarakat dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembangunan watak. Definisi penjas. 1. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis. 2. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perspektual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Hakikat penjas. A. Pendidikan jasmani memberikan kesempatan anak untuk meningkatkan kepekaan sosial dan kooperatif, memiliki rasa hormat dan apresiasi terhadap perbedaan. B. Dalam proses pengajaran pendidikan jasmani, guru diharapkan mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan dan olahraga, internalisasi nilai-nilai, sportivitas, jujur, kerjasama, dan lain-lain, serta pembiasaan pola hidup sehat. Tujuan penjas. 1. Menurut Busser 1983. A. Perkembangan kesehatan jasmani dan organ-organ tubuh. B. Perkembangan mental emosional. C. Perkembangan neuromuskular. D. Perkembangan sosial. Dan E. Perkembangan intelektual. Ciri pendidikan jasmani. 1. Pendidikan jasmani merupakan aktivitas jasmani yang dilembagakan. 2. Walaupun banyak aktivitas olahraga, namun pelaksanaan aktivitas jasmani tidak ada unsur kompetisi, aturan, dan sportivitas. 3. Pendidikan jasmani mengajarkan unit-unit gerak seperti bola voli, servis, smash, overhand, dan lain-lain. Bagian 3.
Landasan falsafah Panjas. Filsafat adalah cinta kebenaran, love of wisdom, artinya keinginan untuk mencari nilai-nilai dan fakta-fakta nyata dalam kehidupan serta mengevaluasi dan menafsirkannya tanpa biasa dan prasangka. Komponen utama filsafat. A. Metafisika, menjelaskan tentang prinsip-prinsip keberadaan, terutama dalam aspek dan non-fisik atau abstrak. B. Epistemologi, metode untuk memperoleh dasar-dasar batas-batas, hukum-hukum, dan macam-macam pengetahuan. C. Aksiologi, kaji nilai, contoh kekerasan olahraga dapat ditelaah baik buruknya. Beberapa aliran filsafat dalam Panjas. 1. Idealisme. A. Panjas tidak hanya melibatkan fisik tapi pikiran. B. Aktivitas kesegaran jasmani memberi kontribusi terhadap kepribadian. C. Panjas merupakan pusat berbagai gagasan. D. Guru harus menjadi siswa. E. Pendidikan ditujukan untuk kehidupan. 2. Realisme. A. Panjas ditujukan untuk kehidupan, misal mengajar, basket untuk melatih kerjasama, dan sebagainya. B. Kesegaran jasmani adalah hasil dari produktivitas. C. Pengulangan rilis memegang peranan penting dalam proses belajar. D. Pendalaman ilmu, keolahragaan dapat menyebabkan kehidupan sosial yang baik. E. Bermain dan rekreasi membantu beradaptasi. Rangkuman. A. Panjas dipengaruhi oleh beberapa aliran filsafat pendidikan seperti filsafat idealisme, realisme, pragmatisme, naturalisme, dan eksistensialisme. B. Aliran filsafat dapat diklasifikasikan dalam filsafat tradisional dan modern. C. Pelaksanaan Panjas pada filsafat tradisional cenderung bersifat teacher-centered. D. Pelaksanaan Panjas pada filsafat modern cenderung bersifat student-centered. Bagian 4. Dasar psikologi Panjas dimaksudkan untuk melandasi teori belajar gerak agar proses belajar Panjas berjalan efektif. Dua kelompok teori belajar yaitu 1. Teori koneksionisme. Teori koneksionisme dari Thorndike, teori kontiguitas dari Guthrie, teori Hull, teori conditioning dari Skinner. 2. Teori kognitif, teori Gestalt, teori sibernetik, dan umpan balik. Teori belajar dari Thorndike. 1. Belajar adalah asosiasi antara stimulus dan respons. 2. Keterampilan memerlukan keseimbangan antara stimulus dan respons yang serasi. 3. Agar proses belajar berjalan sukses, perlu memperhatikan 3 hukum ini. Hukum kesiapan. Individu akan belajar lebih efektif apabila telah siap atau matang. Hukum latihan. Praktik akan mendatangkan koordinasi dan gerakan ritmis yang baik, keterampilan yang baik, dan penampilan yang baik pula. Hukum pengaruh. Individu lebih memungkinkan untuk mengulangi pengalaman yang memuaskan daripada pengalaman yang mengganggu. Teori kontiguitas dan Guthrie. Kontiguitas atau hubungan artinya suatu respons yang dibangkitkan oleh suatu stimulus akan diulang kapanpun respon yang sama muncul kembali. Teori penguatan dari Hull. Teori ini menekankan pentingnya dorongan sebagai faktor penguat yang paling utama dalam belajar. Teori operant conditioning dari Skinner. 1. Teori ini menekankan pentingnya penguat dari respons sebagai faktor yang paling penting dalam belajar. 2. Operant berarti seperangkat tindakan atau respons. 3. Operant conditioning berarti proses belajar yang menyebabkan respons makin sering terjadi dengan cara memberikan penguat terhadap tindakan yang diharapkan. Teori Gestalt. 1. Teori tentang metode keseluruhan. 2. Teori ini didasarkan pada dasar pikiran bahwa seorang bereaksi sebagai keseluruhan terhadap situasi apapun. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. 1. Motivasi. 2. Kedewasaan. 3. Perbedaan individu atau talent. 4. Penguat. Dan 5. Inteligensi. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum